Hukum puasa 1 Muharram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan dalil dianjurkannya memperbanyak puasa selama Muharram. An-Nawawi mengatakan, hadis ini menegaskan bahwa Muharram adalah bulan yang paling mulia untuk puasa. Syarah Sahih Muslim. Kemudian dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, puasa hari Asyura, saya berharap kepada Allah, puasa ini menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. Hadis riwayat Muslim. Dan setelah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwa puasa Asyura adalah kebiasaan puasa Yahudi yang paling agung, beliau bertekad tahun depan akan puasa tanggal 9 Muharram, agar puasa beliau berbeda dengan kebiasaan puasa Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan di atas, kita sepakat bahwa dalam puasa Muharram, Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menentukan hari khusus yang paling istimewa untuk puasa selain tanggal 9 dan 10 Muharram. Beliau hanya menganjurkan memperbanyak puasa selama Muharram. Karena itu, tidak dibenarkan seseorang menyatakan ada anjuran khusus untuk berpuasa tanggal 1 Muharram atau tanggal sekian Muharram, sementara dia tidak memiliki dalil yang mendukung pernyataannya. Hukum puasa tanggal 1 Muharram. Satu prinsip yang penting untuk kita garis bawahi, bahwa satu amal yang sama bisa jadi memiliki hukum yang berbeda, tergantung dari niat pelakunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan kaidah yang artinya, sah dan tidaknya amal bergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagai contoh, misalnya, ada orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada orang lain, ambillah uang ini. Ada 3 kemungkinan akad yang berlangsung dalam kasus ini. 1. Jika ia berniat mendermakannya, maka akadnya adalah hibah. 2. Jika tidak niat berderma, maka akadnya adalah qard atau utang, yang wajib dikembalikan oleh penerima uang. Atau 3. Akadnya wadi'ah atau titipan, yang wajib dijaga oleh penerima. Bentuknya penyerahan uang, namun hukumnya berbeda karena perbedaan niat saat penyerahan uang itu. Contoh yang lain, si A melakukan puasa di hari Senin tanggal 9 Dzulhijjah. Ada 3 kemungkinan hukum puasa tersebut. 1. Jika si A meniatkan puasa untuk qadha Ramadan yang menjadi tanggungannya, maka statusnya puasa wajib. 2. Jika si A meniatkan puasa sunnah hari Senin. Atau 3. Si A berniat puasa Arafah. Puasa yang dikerjakan sama, namun status dan nilai puasa itu berbeda tergantung niat orang yang melaksanakannya. Orang yang melakukan puasa tanggal 1 Muharram ada 2 kemungkinan niat yang dia miliki. Pertama, dia berpuasa tanggal 1 Muharram karena motivasi hadis yang menganjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram. Ini termasuk puasa yang bagus sesuai sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana penjelasan di atas. Kedua, dia berpuasa tanggal 1 Muharram karena tahun baru, atau mengawali tahun baru dengan puasa, atau karena keyakinan adanya fadilah khusus untuk puasa awal tahun, dan seterusnya. Dr. Muhammad Ali Farkus, salah satu ulama Aljazair, menegaskan, perlu diperhatikan bahwa selama bulan Muharram dianjurkan memperbanyak puasa. Tidak boleh mengkhususkan hari tertentu dengan puasa pada hari terakhir tutup tahun dalam rangka perpisahan dengan tahun Hijriah sebelumnya, atau puasa di hari pertama Muharram dalam rangka membuka tahun baru dengan puasa. Kemudian beliau menjelaskan hadis yang menganjurkan puasa tutup tahun dan pembukaan tahun baru. Beliau mengatakan, orang yang mengkhususkan puasa pada hari terakhir tutup tahun atau hari pertama tahun baru, mereka dengan hadis palsu. Barang siapa yang puasa pada hari terakhir Dzulhijjah dan hari pertama Muharram, berarti dia menutup tahun sebelumnya dan membuka tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasa ini sebagai kafarah dosanya selama 50 tahun. Hadis ini adalah dusta dan kebohongan atas nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini terdapat perawi bernama Ahmad bin Abdullah al-Harawi dan Wahab bin Wahab. As-Suyuti menilai keduanya perawi pendusta. Al-Lali al-Masnu'ah. Penilaian yang sama juga disampaikan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid al-Majmu'ah. Peringatan Al-Hafidh Abu Syamah. Banyaknya amalan yang beredar di tengah masyarakat terkait tahun baru Hijriah menjadi sebab para ulama hadis mengingatkan masyarakat untuk menghindari amalan semacam itu. Di antaranya Al-Hafidh Abu Syamah, seorang ahli sejarah dan ahli hadis dari Damaskus.
Dalam kitabnya Al-Bahis ala Inkar Al-Bida', beliau menegaskan bahwa berbagai hadis yang menyebutkan keutamaan amalan di akhir tahun atau awal tahun, semuanya hadis yang sama sekali tidak ada dalam kitab hadis, atau la aslalahu. Dan derajat ini lebih parah daripada hadis palsu. Beliau mengatakan, tidak ada riwayat apapun yang menyebutkan keutamaan malam pertama Muharram. Saya telah meneliti berbagai riwayat dalam kitab kumpulan hadis yang sahih maupun yang dhaif, atau dalam kumpulan hadis-hadis palsu, namun aku tidak menjumpai seorang pun yang menyebutkan hadis itu. Saya khawatir, wal'iyadu billah, hadis ini berasal dari pemalsu yang membuat hadis palsu terkait tahun baru. Al-Bahis ala Inkar Al-Bida' wal Hawadith. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.